Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu semua. Ini materi di Web 2 mata kuliah PKP PKN 4501 mengenai penentuan fokus dan perencanaan perbaikan. Ya, penentuan fokus dan perencanaan perbaikan. Bapak Ibu, materi ini merupakan kelanjutan dari materi 1 sebelumnya atau web 1 di mana bagaimana Bapak Ibu diantarkan untuk memahami tentang mengapa Bapak Ibu harus datang ke tempat tutorial dan harus mempelajari PKP dan apa saja item-item atau poin-poin atau materi-materi yang harus dipelajari dalam mata kuliah PKP, pemantapan kemampuan profesional, khususnya PKNI 4501. Hari ini kita mengenai penentuan fokus dan perencanaan perbaikan. Sekali lagi, ending dari PKP itu Bapak Ibu semua nanti adalah melaporkan laporan PKP dalam bentuk penelitian tindakan kelas, dalam bentuk laporan PTK ya. Nah, itu nanti makanya Bapak Ibu mahasiswa harus memahami tentang bagaimana cara menyusun sebuah laporan PTK. Yang dimana di dalamnya itu harus diawali dari proses latar belakang masalah yang jelas dan kemudian harus merefleksikan sebuah konsep pembelajaran atau praktik pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu, di mana dari proses tersebut nanti kemudian Bapak Ibu semua menemukan masalahnya apa, lalu memunculkan judul yang nanti kemudian disusun sebagai laporan PKP. Nah, di sini ada tahapan-tahapan. Bagaimana Bapak Ibu menentukan fokus masalah dan perencanaan perbaikan yang akan dilakukan Bapak Ibu semua, khususnya untuk menghasilkan sebuah karya laporan PKP ataupun PTK tersebut. Perencanaan perbaikan pembelajaran itu suatu hal yang mutlak harus dilakukan, Pak Bu. Karena sesuatu yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu, khususnya dalam KBM di kelas, itu tetap harus melalui proses perbaikan. Nah, salah satu proses perbaikan itu diketahui dari mana? Dengan cara merefleksikan kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu yang sudah dilakukan. Di sini, Bapak Ibu semua ada tahapan pertama, yaitu Bapak Ibu semua harus mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan masalah. Ini sekali lagi perencanaan perbaikan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi harus mengidentifikasi, analisis, dan merumuskan masalah. Nah, untuk bisa proses dan tahapan-tahapan ini, di sini Bapak Ibu makanya keharusan merefleksikan. Melakukan refleksi. Refleksi Bapak Ibu bisa lakukan seperti yang sudah saya sampaikan, melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sharekan ya. Kemudian ada juga refleksi yang harus dilakukan Bapak Ibu sesuai dengan lampiran 7 dalam panduan PKP. Lampiran 7 panduan PKP Bapak Ibu semua ya. Nanti Bapak Ibu semua bisa atau mahasiswa semua bisa membuka yang lampiran 7 itu apa saja poin-poinnya. Nanti kita tampilkan. Nah, di sini identifikasi, analisis, dan merumuskan masalah itu dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian setelah melakukan semua konsep identifikasi, analisis, dan rumusan masalah, setelah Bapak Ibu semua berhasil melakukan itu, yang tadi dilakukan refleksi sebelumnya itu, Bapak Ibu semua kemudian diminta untuk menemukan sebuah masalah ya dan lain-lain, kemudian mampu menemukan dan mengembangkan sebuah alternatif tindakan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Tindakan buat apa? Alternatif tindakan untuk menanggulangi sebuah masalah yang ditemukan oleh Bapak Ibu gitu. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui masalah dalam KBM tadi, oh misalkan anak-anak ini ternyata yang saya sampaikan tadi, ternyata setengahnya nggak lulus, berarti ada masalah tuh Pak Bu, entah dari metode pembelajaran kita, entah dari sikap dan gaya belajar kita, entah dari entah dari waktu kegiatan belajar mengajar kita kan nggak tahu. Nah, makanya kita menganalisa tadi Pak Bu, melakukan analisa. Nah, Bapak Ibu sekali lagi di sini mengembangkan alternatif tindakan. Apa yang mau dilakukan ke depan? Barulah kemudian di sini setelah mengembangkan alternatif tindakan, Bapak Ibu semua di sini membuat rencana perbaikan. Membuatnya Pak. Sebelum sampai ke tahap pembuatan rencana perbaikan ini, perlu diketahui
Di sini ada mengembangkan alternatif tindakan ini. Bapak Ibu semua juga tidak main sendiri saja asal membuat alternatif tindakan. Harus mengacu pada beberapa hal yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman Bapak Ibu dalam mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan, dan mengembangkan alternatif tindakannya, yaitu dari teori yang digunakan. Bapak Ibu, teori siapa saja yang digunakan dari para ahli dan lain-lain itu dicantumkan. Acuannya dari situ ya. Misalkan masalah, misalkan tentang kecerdasan, ada kan pakar bernama Rise, Bapak Ibu, mengemukakan konsep-konsep warga negara yang cerdas itu harus memiliki 7-8 standar. Satu, kemampuan memperoleh dan menggunakan informasi dan lain-lain. Kedua, kerjasama dan lain-lain. Tiga, bekerja sama kemudian membuat keputusan yang tepat, misalkan. Nah, itu harus dicantumkan Bapak Ibu. Misalkan itu selaras dengan alternatif tindakan yang akan diambil oleh Bapak Ibu. Misalkan alternatif tindakannya adalah memberikan kemampuan yang baik ataupun memberikan pemahaman yang baik kepada siswa agar semua siswa memahami materi yang dijelaskan misalkan. Alternatifnya itu Bapak Ibu semua berarti bisa dengan cara menerapkan metode kooperatif script ataupun metode kooperatif learning model script misalkan. Ya berarti Bapak Ibu semua harus tahu tuh ya, teori-teorinya harus jelas. Oh, teorinya dari siapa? Teori tadi Rise untuk mencerdaskan warga negara supaya cerdas itu apa saja. Kemampuan 8 tadi masukkan teori-teori itu. Kemudian pendapat pakar. Beda Bu, ada teori, ada pendapat. Masukkan pendapat pakar juga. Ada sumber referensinya, cantumkan. Referensinya di sini juga ada. Referensinya dari buku apa saja, cantumkan. Pak, bagaimana dari internet boleh nggak? Boleh. Cantumkan yang jelas, sumbernya itu dicantumkan. Kemudian pandangan supervisor, siapa? Saya. Atau teman jawab Bapak Ibu misalkan. Kalau memang itu dinilai perlu dimasukkan, silahkan dimasukkan. Nah, kemudian Bapak Ibu langsung membuat rencana perbaikan. Setelah membuat rencana perbaikan, kan Pak Bu, dan namanya PTK itu kan ada bab 1 sampai bab 5. Bab 1 itu namanya pendahuluan, bab 2 ada kajian pustaka atau landasan teori, bab 3 itu ada metodologi penelitian atau metode penelitian, bab 4 ada analisis dan pembahasan, bab 5 ada penutup ini kesimpulan saran. Nah, disinilah Bapak Ibu semua prosesnya. Bapak Ibu kelima itu tahapannya harus tahu. Bapak Ibu di sini mempersiapkan instrumen pengumpulan data. Ya, instrumen pengumpulan data itu berarti kan sudah masuk ke bab 3 nih Pak Bu. Bab 3 nih. Dari bab 1 juga sudah disiapkan sebetulnya, tapi lebih lengkapnya mempersiapkan pengumpulan data itu ya ada di bab 3, metode dan lain-lain. Tapi dari bab 1 sudah diarahkan, sudah disiapkan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya di sini Pak Bu, tahapan diidentifikasi masalah. Di sini lihat, pembelajaran yang berkualitas. Ini harapannya nih. Tetapi keinginan kita seperti yang ada di dalam tulisan ini, yaitu supaya menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Kalau melihat di fakta di lapangan, ternyata berbeda. Berbeda nih Bu. Harapannya kita ingin siswa tuh lulus dengan baik, angkanya bagus-bagus di atas KKM. Kemudian siswa berantusias mengikuti pembelajaran. Ternyata fakta di lapangannya berbeda. Nah, itu muncul masalah, Bu. Apa jadi masalah? Ya, itulah tugas Bapak Ibu dalam mata kuliah ini. Dalam PTK itu ya seperti itu. Ternyata ada masalah. Masalah itu apa sih Pak Bu? Masalah itu apa? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Keinginan Bapak Ibu seperti ini, pembelajarannya bagus berkualitas. Tapi kenyataannya di kelas, siswa nilainya jelek, banyak masalah dan lain-lain. Makanya berbeda kan? Ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Muncullah masalah. Nah, disitulah Bapak Ibu semua namanya identifikasi masalah. Caranya apa? Cari dulu latar belakang masalahnya apa. Kenapa sih kok bisa nilainya kecil-kecil? Jangan-jangan metode sayanya
ceramah saja, membuat anak bosan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu ngajarnya cuma ngasih tugas saja. Itu kan masalah tuh, berarti itu berarti metode nih misalkan, kita rubah metodenya, ketemu tuh Bu alternatif masalah. Oh berarti kayaknya metode saya nih jangan ceramah saja, kita rubah misalkan dengan metode berpasangan, misal apa, metode kooperatif learning dengan model berpasangan misalkan, atau kooperatif learning dengan model zigzag, atau kooperatif learning dengan model script misalkan. Itu alternatif tuh Bu. Nah nanti Ibu menemukan dari situ. Boleh tuh dengan dalam bayangan Ibu, saya susun ini aja lah PTK-nya. Boleh. Penerapan. Nah ternyata ketemu judul Bu. Sudah ketemu masalah, Ibu ketemu judul. Misalkan penerapan metode cooperative learning model script. Misal model script itu maksudnya model pembuatan script yang umum saja lah. Penerapan metode cooperative learning model berpasangan, dalam pembelajaran PKN di kelas 10 IPA 1 misalkan. Silahkan Ibu ketemu tuh berarti tentang metode penelitiannya ataupun PTK-nya. Buatlah RPP-nya oleh Ibu. Nah sekarang ini Ibu nih, RPP ini nanti akan dibuat jadi acuan buat itu Bu. Nanti dari RPP itu kan nanti ada siklus 1, ada siklus 2. Siklus 1 itu nanti ya direfleksi lagi. RPP yang Ibu Bapak buat, direfleksi 1. Refleksi 1 diterapkan lagi ke anak. Bagaimana nih? Ada lembar observasi lagi. Nanti Bapak Ibu semua melibatkan supervisor 2 tuh. Saat observasi dinilai oleh supervisor 2 juga di kelas tuh. Makanya buat video kan, buat video dan lain-lain. Saya juga menilai nanti. Ketahuan tuh ternyata masih ada kelemahannya. Hanya 30% saja nih anak-anak perubahannya. Berarti kurang baik kan? Ada perubahan tapi nggak seberapa. Lakukan lagi Bu siklus 2. Oh ternyata dilakukan siklus 2 dengan proses yang sama tapi RPP-nya dirubah. Misalkan dalam proses perbaikan RPP-nya misalkan metode Ibu, oh ternyata untuk melaksanakan model berpasangan ini harus ada misalkan siswa itu harus diberikan misalkan panduan. Ya berarti Bapak Ibu tinggal menambahkan saja item-item seperti panduan KBM-nya diberikan. Kalau yang tadinya nggak ada di siklus 1, tambahkan di siklus 2. Kayak gitu saja Bu. Itulah Bu ya. Itu identifikasi masalah sampai prosesnya. Analisis masalah. Nah setelah tadi ditemukan baru identifikasi, baru ada analisis. Analisisnya itu lakukan oleh Ibu. Masalah yang tadi disebabkan seperti anak nilai kecil dan lain-lain. Apa faktor penyebabnya? Oh jangan-jangan tadi metodenya, kalau sudah ketemu salah satunya metode dianalisa oleh Ibu. Oh metodenya kenapa nih saya? Oh ternyata ceramah. 1, menjenuhkan. 2, hanya satu arah. Guru saja kepada anak. Anak dibuat diam, tidak aktif, pasif. Kemudian anak tidak terangsang pemikirannya karena memang tidak pernah dipancing untuk berbicara, untuk berpendapat. Itu analisis masalah tuh Bu. Lanjut. Di analisis masalah juga, kan tadi saya menyebut alternatif tindakan. Alternatif tindakan itu di dalamnya diperkuat oleh teori, oleh pendapat ahli, oleh referensi, oleh pandangan supervisor. Ini ya, itu masalah harus mengacu pada teori, pendapat ahli, referensi, dan pandangan supervisor. Jadi supaya masukannya lebih baik dan lebih bagus. Kemudian ini Pak Bu, susunan RPP secara garis besar, tapi masih mengacu pada kurikulum lama Bu ini. Sebetulnya ini lebih tepatnya kurikulum 2006, tapi RPP Bu dari zaman kapanpun ya tetap seperti ini sebetulnya. Hanya beda casing saja. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka nih. Gitu ya. Nah, dari dulu dari zamannya TIK, TIU gitu kan, sama standar kompetensi. Ini masih ada standar kompetensi. SKKD kan, ada kompetensi dasar. Ini kurikulum 2006 sebetulnya. Ini format yang ada dalam modul sebetulnya yang dipakai. Saya tidak menyalahkan karena di modul juga memang seperti ini. Tapi konsep yang sekarang juga sebetulnya sama. Sekarang kan ada kompetensi inti Bu ya. Ada standar kompetensi ini diganti dengan kompetensi inti.
Kompetensi dasar ada nggak? Masih ada. Setelah kompetensi inti diganti dengan yang kedua tetap kompetensi dasar. Kalau kurtilas ya, setelah kompetensi dasar ya tetap ada indikator pencapaian kalau sekarang, indikator pencapaian. Ya kemudian boleh tujuan pembelajaran juga dan yang lain-lainnya sama ke bawahnya sebetulnya. Yang berbeda tuh atasnya. Standar kompetensi hilang, kalau di kurtilas itu diganti dengan kompetensi inti. Kemudian ada KD. Itu Pak Bu, ini format rencana perbaikan pembelajarannya harus sesuai urutan yang ada di RPP. Silahkan disesuaikan dengan RPP yang dibuat di sekolah Bapak Ibu. Rencana perbaikan pembelajaran, satu tujuan perbaikan. Satu, untuk siapa? Untuk siswa bagaimana? Siswa itu bisa dinilai dari hasil belajar. Tadi saya sebutkan, hasil belajarnya bagaimana? Ternyata kecil-kecil, itu masalah. Kedua, proses belajar. Prosesnya bagaimana? Prosesnya ternyata prosesnya banyak pertanyaan ibaratnya. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat misalkan. Oh iya, berarti ada masalah juga tuh gitu. Nah yang kedua guru, tujuan perbaikan buat guru. Bagaimana kinerja gurunya? Perbaikannya itu buat siswa atau guru tentukan oleh Bapak Ibu. Umumnya kita di sini di siswa dulu deh. Boleh tidak guru ya boleh-boleh saja gitu. Tapi dari siswa dan guru ini bisa ditentukan tujuannya itu Bapak Ibu tuh perbaikan pembelajaran di situ tuh untuk apa gitu, untuk guru atau siswa. Ya kalau siswa berarti hasil belajar, proses belajar. Kalau guru ya berarti kinerja gurunya. Kalau yang tadi saya sebutkan contoh model pembelajaran kooperatif learning dan lain itu siswa Pak Bu. Itu ya. Dua-duanya juga bisa siswa dan guru Bapak Ibu ya. Gantung disesuaikan saja. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian itu di dalamnya itu ada penilaian dari hasil belajar, ada proses pembelajaran. Beda tuh Bu. Ada penilaian hasil belajar itu melalui tes biasanya. Tes ya, ulangan kalau itu. Sekarang itu ini konsepnya itu penilaian akhir tahun atau penilaian akhir semester PAS dan PAT kalau di sekolah. Ya, itu penilaian hasil belajar, Bu. Kalau penilaian proses pembelajaran seperti ini, proses pembelajarannya itu pedoman observasi, pedoman wawancara, anekdot, angket, itu penilaian proses pembelajaran saat proses pembelajaran berlangsung. Kalau penilaian hasil belajar siswa, ya pasti melalui tes untuk mengukur siswa. Ingat Bapak Ibu, ada konsep, ada pengayaan, ada remedial dalam penilaian itu. Pengayaan itu untuk mereka yang hasilnya sudah baik di atas KKM. Kalau remedial itu untuk mereka-mereka yang nilainya di bawah KKM, maka dilakukan remedial. Pengayaan mah nggak semua siswa. Kalau remedial mah semua siswa yang nilainya kurang baik gitu. Di bawah